Sudah? Nanti gambar. Belum Pak. Ya, yang ada. Audionya belum keluar Pak. Audio belum Pak? Iya, sampai opsi. Oke, mantap Pak. Oh ini nggak nyala Bang. Oh itu. Ini nggak nyala. Batiknya, batik. Udah kosong limit terbatas lagi. Itu ada? Ada 100. Ini Pak, aku yang Asuransi. bikin candi bisa kali ya? Kita turun Pak. Gede Pak. Baterai harus. Cash dari sana. Udah kosong limit terbatas lagi. Itu ada? Ada 100. Ini Pak, aku yang Baterai asuransi. bikin candi bisa kali ya? Kita turun Pak. Gede Pak. Baterai harus. Ya, selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya pemirsa. Dan pemirsa di layar televisi Anda pemirsa, ini adalah konferensi pers terkait dari penanganan penyidikan perkara tindak pidana korupsi impor gula yang dilakukan oleh tim penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Republik Indonesia pemirsa. Dan jika kita simak bersama-sama pemirsa di layar televisi Anda, ini adalah hasil korupsi dari impor gula sebesar 565 miliar rupiah pemirsa yang telah dikumpulkan oleh Kejagung dan kini dalam penyitaan. Seperti diketahui pemirsa bahwa kasus dari impor gula ini telah berlangsung dari tahun 2015. Di mana pemirsa sejumlah orang menjadi tersangka dalam kasus ini termasuk Menteri Perdagangan Tom Lembong, dan ada 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 pemirsa. Salah satunya adalah Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Dan pemirsa, kita simak bersama-sama konferensi pers dari Jampitsus berikut ini. Cash dari sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu. Yang saya hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus beserta Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana lainnya pada Jampitsus serta Kabid Humas pada Puspenkum. Dan teristimewa buat rekan-rekan media yang kami tahu terus gigih bersama kami dalam rangka upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kami mengapresiasi kehadiran rekan-rekan atas undangan kami dalam rangka bersama-sama kita akan mengikuti bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, sebagaimana kita saksikan bersama-sama di hadapan kita, ada begitu uang yang terpampang. Tentu apa dan bagaimana Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan terkait dengan keberadaan uang dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa ini bagian dari komitmen institusi kejaksaan, komitmen dari penyidik pada jajaran Jampitsus bahwa terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi tentu juga harus diikuti dengan upaya-upaya bagaimana mengembalikan, memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita simak bersama-sama rilis perkembangan yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Pada Pak Direktur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Kapuspenkum, para Kasubdit, terutama saudara-saudara dari jurnalis yang setia mendampingi kita setiap konfres, selalu hadir lengkap. Untuk itu, siang ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara korupsi importasi gula. Sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 02 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Tony Wijaya Eng. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 03 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Wisnu Indraningrat. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 04 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Hansen Setiawan. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 05 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Indra Surjaningrat. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 06 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ten Suryanto Eka Prasetyo. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 07 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka
Hendro Giarto Antonio Tiwo. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 08 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo. Kemudian surat perintah penyidikan nomor 09 tanggal 20 Januari atas nama tersangka Henvalita Hutama. Dan yang terakhir surat perintah penyidikan nomor 10 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Eka Supanca. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa pada hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah, 25 sen. Adapun kasus posisi terkait dengan penyitaan uang pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Saya akan sampaikan tapi secara singkat, karena sudah beberapa kali ini kami sampaikan dalam ekspos atau dalam konfes dengan teman-teman jurnalis, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Sapanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama. Selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prastio selaku Direktur PT Makassar Tene. Kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya tersangka Henvalita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, untuk mengelola gula kristal merah menjadi gula kristal putih. Mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Dan yang dapat melakukan impor tersebut adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar. Selain itu, pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditantangani oleh Thomas Trikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Jadi ini kasus posisi secara singkat
nanti lebih detailnya pada saat perkara ini dilimpahkan di persidangan dan akan dilakukan sidang secara terbuka untuk umum. Kerugian keuangan negara dalam perkara AKU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan nomor PE.03 /R-data/S-data/5/01/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar 570.411.622 rupiah,40 sen. Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan uang dari 9 tersangka dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama dari saudara Tony Wijaya Eng sebesar 150 miliar 813 juta 450.163 rupiah,81 sen. Yang kedua disita dari Wisnu Hendraningrat sebesar 60 miliar 991 juta 40.276 rupiah,14 sen. Yang ketiga disita dari Hansen Setiawan sebesar 41 miliar 381 juta 685.068 rupiah,19 sen. Kemudian yang keempat disita dari Indra Suryaningrat sebesar 77 miliar 212 juta 262.010.000 rupiah,81 sen. Yang kelima disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo sebesar 39 miliar 249 juta 282.287 rupiah,52 sen. Kemudian yang keenam disita dari Hendro Giarto Antiniotiwo sebesar 41 miliar 226 juta 293.808 rupiah,16 sen. Yang ketujuh disita dari Ali Sanjaya Budi Darmo sebesar 47 miliar 868 juta 288.631 rupiah,28 sen. Kemudian yang ke-8 disita dari Henvalita Hutama sebesar 74 miliar 583 juta 958.290 rupiah,79 sen. Yang terakhir, yang ke-9 disita dari Eka Sapanca sebesar 32 miliar 12 juta 811.588 rupiah,55 sen. Uang dari 9 tersangka
yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah 565 miliar 339 juta 71.925,25 sen. Selanjutnya dititipkan di rekening penampungan lain atau RPL pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank Mandiri. Demikian perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyebutan angka atau ada kata-kata yang kurang jelas, kiranya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, beberapa penegasan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa dengan adanya penyitaan uang sebesar 565 miliar lebih ini, tentu ini semakin membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik pada jajaran Jampitsus. Yang kedua bahwa dari 11 tersangka, 2 tersangka itu sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 ke penuntut umum dan sekarang prosesnya sedang secara intensif penyusunan surat dakwaan yang tentu diharapkan akan bergulir ke pengadilan. Sedangkan 9 tersangka lainnya yang sudah dijelaskan Direktur Penyidikan terkait dengan penyitaan uang ini masih berproses, fokus pada pemeriksaan dan pemberkasan para tersangka. Saya kira itu hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan barangkali jika ada beberapa pertanyaan atau penegasan kami persilahkan kepada rekan-rekan media. Silakan. Dari 560 miliar nih Pak, ini semua disita secara terpaksa atau ada dari salah satu tersangka itu yang menyerahkannya secara sukarela, karena intinya dari kuasa hukum kan ada penyerahan secara sukarela. Terus yang kedua Pak, sekaligus isu yang lain Pak, soal yang tadi malam Pak, itu Nike Widiawati, mantan Direktur Utama Pertamina juga sudah ditetapkan jadi tersangka Pak. Terima kasih Pak. Masih ingat yang semalam ya? Terima kasih pertanyaan dari Mbak Niken ya. Mbak Jihan. Ya, Pak Jihan. Ya maaf ini. Jadi pengembalian uang yang ada di hadapan kita semua yang saya sampaikan tadi 565 miliar sekian, ini adalah pengembalian ya, pengembalian kerugian keuangan negara ya, di mana kerugian negara ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tadi 9, dan yang bersangkutan beritikat baik untuk mengembalikan. Karena ini dalam proses penyidikan, uang pengembalian ini selanjutnya oleh penyidik disita sebagai barang bukti ya. Ini kerugian negara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Yang kedua, sabar ya, dijawab pasti. Yang kedua pertanyaannya, apakah Ibu Nike Widiawati mantan Dirut Pertamina
dalam perkara yang tadi malam dirilis itu sudah jadi tersangka atau belum. Tentu semua sudah tahu kalau yang tadi malam itu kan ada 7 tersangka. Pertanyaannya, apakah Bu Nike Widiawati atau yang lain bisa jadi tersangka? Kalau yang saya sebut saat ini Bu Nike belum jadi tersangka, karena hanya 7 tadi malam. Tapi apakah ada pihak lain yang berpotensi? Ya, ini penyidik lagi mendalami. Terhadap siapapun yang terlibat, apabila buktinya cukup, maka sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan perundangan akan ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sudah pernah diperiksa nggak Pak? Dan kalau sudah berapa kali? Seingat saya belum ya, belum ya, Sudah ada jadwal pemanggilan beliau? belum. Jadi siapapun yang terkait, yang terlibat, berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan, maka pasti akan dipanggil. Jadi sabar dulu ya, sabar ya. Saya rasa itu jawabannya. Pak, Arvida dari Metro TV, Pak. Arvida. Nanti dapat semua. Ya. Pak, saya dari Iman dari TV One. Saya mau konfirmasi saja, sebelumnya disebutkan bahwa BPKP menyebut kerugiannya 578 miliar, sementara sekarang yang disita adalah 565 miliar. Berarti masih ada 13 miliar lagi ini masih dalam pengejaran atau seperti apa penjelasannya? Dan satu lagi mungkin untuk pemeriksaan saksi-saksi yang telah dilakukan ini, apakah ada perkembangannya atau mungkin ada kemungkinan tersangka yang akan ditetapkan ke depan? Terima kasih. Iya, saya jawab dari TV One ya. Ya, ternyata TV One masih ingat jumlah berapa kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Memang benar, BPKP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, ya, yang saat itu jumlahnya lebih daripada yang sudah dikembalikan hari ini. Artinya kalau tidak salah saat itu BPKP ada 578 miliar, ya. Pemirsa, Kejaksaan Agung memamerkan uang yang disita dari pengembalian kerugian keuangan negara dari kasus impor gula pada tahun 2015 dan 2016 dengan total 565 miliar rupiah. Dan sejauh ini Kejaksaan Agung telah merampungkan proses penyidikan kasus dugaan dan akan siap disidangkan. Sejauh ini ada 11 tersangka yang telah ditahan. Salah satunya adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Demikian breaking news. Sampai jumpa.